Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di video pembelajaran kelas 5, tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita. Video ini berisi penjelasan materi dan tugas mandiri. Jadi, siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Di sini, kita akan membahas materi subtema 1 tentang karakteristik geografis Indonesia dan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nantinya kita akan jalan-jalan berkeliling daerah yang ada di Pulau Lombok. Bagaimana caranya? Penasaran? Simak dengan baik ya. Di manakah kamu tinggal? Di daerah pegunungan, pesisir, atau perkotaan? Bagaimanakah karakteristik daerah-daerah tersebut? Apakah di daerah tempat tinggalmu masyarakatnya menjunjung nilai persatuan dan kesatuan? Ayo kita pelajari bersama. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau keadaan ekonomi dan politik. Dari segi geografis, negara Indonesia membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam daratan bermacam-macam. Contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Tugas mandiri. Buatlah tabel mengenai ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan beserta ciri-cirinya. Kemudian, isilah tabel tersebut dengan informasi yang kamu dapat, bisa melalui internet atau dengan bantuan orang tua. Kerjakan pada buku latihanmu ya. Walaupun harus di rumah aja, kita tetap bisa jalan-jalan loh. Nah, sekarang kita akan berjalan-jalan ke wilayah yang termasuk daratan di Pulau Lombok. Tujuan kita yang pertama adalah Sembalun. Sembalun ini terletak di Kabupaten Lombok Timur. Coba perhatikan tinggi rendahnya permukaan bumi ini. Tidak sama kan? Sembalun merupakan dataran tinggi karena berada pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut. Nah, sekarang kita sudah sampai nih. Ayo perhatikan lingkungan sekitar. Ada bukit,
perkebunan, dan banyak pohon-pohon. Di samping itu, udaranya juga dingin. Beginilah suasana di daerah dataran tinggi. Setelah melihat-lihat suasana di Sembalun, tujuan selanjutnya adalah Kuta. Ada yang tahu Kuta terletak di kabupaten apa? Ya, benar sekali, Lombok Tengah. Kuta merupakan daerah pantai yang termasuk dalam dataran rendah. Ayo kita perhatikan lingkungan sekitar. Ada pasir putih, ombak, tempat-tempat wisata untuk berenang, dengan kondisi udara yang panas. Beginilah suasana di daerah pantai. Air di laut juga akan berbeda dengan air di pegunungan. Dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan? Ayo, tuliskan pada buku latihanmu. Nah, dari dua tempat yang kita kunjungi tadi, tentunya memiliki perbedaan karakteristik wilayah. Kondisi alam menuntut manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Misalnya, kalau penduduk di daerah pegunungan memakai pakaian yang tebal agar tubuh terasa hangat, sebaliknya penduduk di daerah pantai memakai pakaian yang tidak terlalu tebal agar tubuh tidak terasa gerah. Bentang alam Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan Indonesia kaya akan keragaman. Tidak hanya keragaman dalam segi mata pencaharian, makanan, dan pakaian yang dikenakan, Indonesia juga kaya akan keragaman budaya, berupa upacara adat, rumah adat, tari-tarian, dan berbagai lagu daerah. Keberagaman ini bisa menjadi sumber terjadinya konflik, sehingga perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Hal ini dapat diwujudkan dengan hidup rukun baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Hidup rukun harus dilakukan antara sesama anggota masyarakat. Hidup rukun akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Agama dan suku setiap anggota masyarakat tentu berbeda. Walaupun berbeda, anggota masyarakat harus hidup rukun, saling membantu dan menolong. Contoh hidup rukun di masyarakat misalnya bekerja sama dalam kebersihan dan keamanan lingkungan. Hidup menjadi lebih baik dan nyaman jika hidup dengan rukun. Nah, sekarang tugasmu adalah menuliskan 2 contoh perilaku hidup rukun sebagai warga masyarakat. Selain contoh yang sudah disebutkan tadi, tuliskan jawabanmu pada buku latihan ya. Sekian pembahasan mengenai karakteristik geografis Indonesia dan sikap persatuan dalam keberagaman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.